Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih caranya kita supaya bisa bikin merchandise tapi pakai AI gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya kita kebutuhannya untuk bisa bikin merchandise ini pakai AI? Yang pertama adalah buat UMKM dan bisnis, mereka bisa belajar teknik ini untuk bisa mengembangkan income stream baru buat mereka. Nah, udah banyak bisnis-bisnis luar sana yang pakai teknik ini gitu ya untuk ngembangin merchandise-nya mereka. Misalnya kayak Starbucks gitu kan, udah ada tumbler-tumblernya segala macam. Nah, itu ya meskipun dulu mereka itu harus bikin apa namanya desainnya secara manual, tapi sebenarnya sekarang udah bisa di otomatisasi pakai AI gitu. Dan masih banyak lagi McDonald's segala macam itu yang brand-brand gede semua itu udah biasanya udah bikin merchandise-merchandise-nya mereka sendiri dan dibikinnya sekarang kebanyakan udah pakai AI. Itu yang pertama. Yang kedua buat teman-teman yang misalnya baru mau memulai bisnis segala macam baru-baru gitu kan. Nah, pengen bikin ya gue mau jualan apa ya segala macam. Paling sederhana sebenarnya bikin merchandise aja gitu kan, entah itu mau bikin kaos kayak, mau bikin tote bag, mau bikin tumbler, ada macam-macam sih sebenarnya merchandise tuh banyak banget gitu kan. Nah, di video kali ini gue akan jelasin step by stepnya ini gitu ya, gimana sih cara kita bisa utilizing AI ini untuk bisa bikin desain merchandise yang bagus gitu. Oke, so daripada langsung banyak omong, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, di sini seperti biasa gue udah bikin materinya, jadi di sini mungkin kita start dulu dari apa itu yang namanya merchandise ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Merchandising adalah any method to boost sales of goods service to retail customer. Jadi kalau misalnya penjelasan bahasa Indonesianya aja. Oke, guys, ini merchandise adalah bentuk ekspresi visual yang diterapkan pada produk-produk fisik seperti kaos, tote bag, mug, topi, stiker, atau poster yang bertujuan untuk mewakili identitas dan nilai suatu brand. Lebih dari sekedar tampilan estetika, guys, ini merchandise berfungsi sebagai alat komunikasi visual dan emosi yang menghubungkan brand dengan audiensnya. Misal contohnya kayak Starbucks gitu kan. Nah, jadi misalnya Starbucks itu mereka kenapa bikin mug gitu kan yang ada gambar logo Starbucksnya segala macam dan dibikin desainnya unik-unik segala macam. Nah, itu representasi visual dari brand Starbucks yang menunjukkan bahwa oh gue sebenarnya tuh classy atau segala macam gitu. Kenapa? Karena gue minum kopi gue tuh di Starbucks gitu. Nah, dengan cara kita jualan merchandise kayak begini di suatu brand, maka nanti itu akan meningkatkan juga loyalitas customernya. Jadi instead of wah gue pakai maknya Starbucks, masa gue belinya di Kopi Kenangan misalnya kan, atau masa gue belinya di inian kan Jadi Jiwa misalnya kayak gitu. Jadi kalau buat bisnis ya gimana caranya supaya kita bisa retain customer untuk bisa jadi lebih loyal, ya mungkin bisa bikin desain-desain merchandising segala macam yang punya cerita sendiri segala macam. Nah, itu by the way itu Starbucks tuh desain-desainnya ada cerita-cerita sendiri ya. Mungkin tapi gue bahas di lain waktu aja lah ya. Oke, so lanjut lagi, di sini ada materinya lagi. Merchandise menjadi media yang menyampaikan pesan secara tidak langsung melalui warna, bentuk, ilustrasi, dan simbol. Setiap elemen desain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi, membangun hubungan emosional, serta menumbuhkan rasa ketertarikan terhadap brand. Sama yang tadi gue bilang kan. Jadi dengan cara kita jualan mug segala macam kayak gitu, atau misalnya jualan merchandise yang model-model lainnya, itu akan meningkatkan nilai hubungan, keterhubungan emosional, dan juga ya at the end of the day bisa meningkatkan loyalty. Jadi orang terus beli terus gitu ya. Nah, salah satu contoh lainnya selain Starbucks itu juga misalnya kita bisa ngelihat di McDonald gitu kan. Jadi McDonald sebenarnya banyak banget gitu merchandise-nya gitu kan. Ada dari mulai tote bag-nya, ada t-shirt-nya, kaos kaki, ini kan, terus apa sih ini topi musim dingin, terus abis itu ada payung. Wah, ada banyak banget nih di sini kan, bisa kelihatan semua di sini. Nah, habis itu ada penjelasan lagi alat komunikasi visual. Dalam konteks komunikasi visual dengan merchandise berfungsi untuk menyampaikan pesan merek melalui media gambar. Salah satu ciri karakteristiknya yang pertama warnanya, memiliki warna psikologis, bentuk dan komposisinya, sama tipografi dan simbol. Biasanya ditempelin logo brandnya di sana. Dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, merchandise mampu menyampaikan nilai gaya hidup dan visi brand secara visual, bahkan tanpa perlu menjelaskan lewat kata-kata kayak gitu. Jadi hanya dengan menempelkan logonya aja atau menempelkan suatu ilustrasi, brand tuh bisa menyampaikan suatu cerita di sana. Habis itu berikutnya di sini alat komunikasi emosional. Ini sebenarnya yang tadi gue bahas ya, Starbucks segala macam bikin tumblernya bentuknya ada yang berbeda-beda, ada yang kayak gini sesederhana kayak Starbucks, ada logonya, ada yang Starbucks yang bentuknya kayak gini gitu kan. Jadi dia ada ilustrasinya, ada yang bentuknya sangat mewah sekali, yang benar-benar didesain tumblernya tuh kayak begini segala macam tuh. Ini kan ada logo Starbucksnya juga nih kalau kita lihat kan, tapi dia nyambung dengan desainnya gitu kan. Nah, kayak gitu.
Habis itu di sini penjelasan lagi, selain visual, merchandise juga bekerja sebagai level of emosi. Ketika seseorang menggunakan atau melihat merchandise suatu brand, terjadi interaksi simbolik antara identitas pribadi dan citra merek. Merchandise bisa menjadi simbol keanggotaan, loyalitas, tadi gue udah bahas, desain yang menyentuh sisi emosi dan memori personal. Misalnya kayak gitu juga, gue jadi inget gue dulu minum Starbucks nih karena begini-begini di tempat ini, gue bareng pacar gue, terserah lah udah amat kayak gitu ya. Habis itu jadi ada satu objek yang bisa recalling memori kita kayak gitu. Habis itu ada produk yang dibuat dengan gaya visual yang menarik dan khususnya juga membantu menciptakan koneksi jangka panjang, sama kayak gue bilang kan. Jadi bisa meningkatkan loyalty dari si customer itu sendiri. Dengan kata lain, merchandise bukan sekedar produk fisik tapi juga menjadi representasi identitas emosional, ya hampir sama lah penjelasan kayak yang di atas. Nah, habis itu di sini ada hubungan brand dan audience gitu. Selain dari McDonald, ada Starbucks, terus juga di sini ada nih contoh lain lagi misalnya Nintendo gitu kan. Nah, ini banyak banget nih Nintendo juga, apalagi kan dia tuh setiap karakternya tuh dia ada merchandise-nya gitu kan. Kalau kita sadarin gitu kan, kita sadarin atau enggak, misalnya kayak Super Mario gitu, ada merchandise-nya dari bonekanya, action figurnya, gantungan kuncinya, bajunya nih tulisan Nintendo gitu kan. Wah, banyak banget ini merchandise-nya yang bisa dibeli sama orang. Nah, ini salah satu contoh tokonya ya. Jadi benar-benar ada dedicated store yang jualan merchandise si Nintendo gitu ya. Nah, di sini penjelasannya hubungan brand dan audience, desain merchandise yang baik mampu menjadi hubungan antar brand sebagai komunikator dan audiens sebagai penerima kan. Mereka biasanya merepresentasikan merchandise tersebut sebagai media untuk menunjukkan bahwa who they are, artinya siapa sih sebenarnya mereka, misalnya nilai budaya serta karakter yang ditonjolkan. Misalnya contohnya kalau misalnya kita pakai merchandise Super Mario atau Nintendo gitu, artinya sebenarnya gue tuh menunjukkan gue tuh gamer banget gitu karena gue pakainya produk-produknya Nintendo gitu. Atau misalnya Super Mario menunjukkan gue lucu banget gitu kan, gue suka game-game yang retro klasik misalnya kayak gitu. Nah, itu sih penjelasannya. Ketika komunikasi ini berhasil, tercipta hubungan dua arah gitu kan, yang lebih dalam daripada transaksi jual beli. Merchandise bisa menjadi sarana untuk membangun komunitas, memperkuat brand identity, dan menanamkan makna simbolik yang mudah diingat. Jadi kalau misalnya contohnya case-nya adalah misalnya Starbucks gitu kan, ada tumbler, ada komunitas tumbler di Starbucks loh kayaknya ya. Jadi mereka bener-bener ngumpulin tumbler, gue udah punya yang versi ini, lu udah punya ini kan gitu ya. Jadi akhirnya orang beli terus, lu ini, apalagi kalau dibikin dia versinya limited edition, wah itu gila, rame sih pasti ininya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih sih kayak gitu ya. Kenapa sih kemudian merchandise itu menjadi penting gitu kan, untuk meningkatkan loyalty, terus juga menunjukkan kapasitas brand untuk bisa direpresentasikan ke dalam bentuk visual yang dalam bentuk objek tertentu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gimana sih caranya bikin merchandise pakai AI gitu kan. Oke, di sini udah gua kasih contoh-contohnya. Oh iya, by the way, ini ada di dalam kursus gua namanya kreasi AI ya, di mana gua ngebahas lebih banyak banget teknik-teknik AI dan segala macam. Di sini ada 3.600 sampel image, udah nggak ngotak memang. Nah, yang bisa dipakai, terus juga ada banyak banget lah teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk masalah advertising, masalah merchandising, ini nanti gua bahas dan seterusnya, banyak banget lah di sini. Ya kalau mau beli nanti linknya gua taruh di deskripsi di bawah ya. Ya, promosi. Oke, so itu terus gimana caranya bikin merchandise pakai AI nih sekarang. Oke, mungkin yang paling umum atau yang paling common itu biasanya kita bikin t-shirt gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin t-shirt itu merchandise buat brand kita, itu promptnya ada di sini ya. Di sini a high quality t-shirt mockup featuring t-shirt color bla 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 laid flat on background type background kayak gitu ya. Jadi ini promptnya nanti mungkin bisa di-post dan di-copy dimasukin ke, terserah mau dipakai Sora, Nanobana atau Wix, bisa ini kan. Nah, by the way yang belum nonton itu semua udah gue bahas di video-video sebelumnya, biar gue ngulang, itu nonton aja di sana ya. Jadi intinya inilah promptnya. Nah, ini di prompt ini ada template-templatenya kayak t-shirt color, t-shirt type dan segala macam, itu bisa ini bisa diganti-ganti sendiri. Ini ada t-shirt colornya segala macam, ada descriptionsnya, ada example valuesnya di sini ya. Jadi t-shirtnya ini bisa dianeh-anehin sesuai apa yang kita mau based on variabel yang ada di sini. Dan variabelnya nggak perlu diisi semua. Jadi kalau misalnya mau di adjust dikit atau misalnya segala macam, atau kita copy plug secara langsung gitu ke dalam AI-nya juga bisa gitu kan. Tinggal kita ya pinter-pinter mainan promptnya di sini aja gitu kan, atau pinter-pinter adjust promptnya aja di sini. Jadi yang pertama adalah kalau mau bikin merchandise dalam bentuk baju segala macam, shirt gitu kan, ya udah nih promptnya. Oke, berikutnya adalah yang paling umum, yang paling common adalah tote bag gitu kan. Jadi tote bag kalau misalnya kita mau
berimajinasi atau berkreativitas dengan menggunakan AI, kita juga bisa dengan menggunakan media tote bag di sini gitu. Nah, kalau dengan media tote bag ya promptnya kurang lebih kayak gini. Ada sih tote bag mockup featuring bla 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 gitu kan. Nah, nanti jadilah tote bagnya yang kayak gini. Nah, habis itu berikutnya seperti biasa juga di sini ada apa namanya variabel-variabelnya, ada cotton canvas, linen, recycle fabric, organic cotton, jute dan seterusnya gitu ya. Nanti di sini bisa tinggal diganti-ganti di sini apa variabel-variabelnya, terus ya udah selesai. Habis itu berikutnya dari beberapa tadi yang gue kasih contoh juga kan kebanyakan tumbler kan. Ya ini juga kita bisa desain mockup tumbler kayak gini itu kan. Nanti tinggal di ini aja. Terus kalau memang mau generate gambar yang via AI-nya, terus ya dan nanti tinggal ditambahin di bawahnya bla bla bla. Ini desain tumbler promptnya kayak gini kurang lebih bla 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 gitu kan, featuring tumbler material, tumbler in, tumbler color gitu kan. Again, baik lagi di sini ada variabelnya, nanti di sini dibaca sendiri description-nya, di sini ada example values-nya gitu ya. Nah, habis itu sekarang gimana? Ini kan udah ada media-medianya nih, udah ada mockupnya segala macam yang mungkin kita bisa pakai atau mungkin kita mau injeksi secara langsung apa namanya biar AI sendiri yang menentukan. Nanti sebenarnya tinggal dikasih aja deskripsi di sini, enter ceritanya aja brand gua gitu kan. Brand gua tentang apaan, melakukan apaan gitu kan. Apaan nanti buat ilustrasinya, buat gambarnya dan tempelkan ke tote bagnya gitu kan. Nah, nanti dia akan otomatis ngegenerate itu sendiri, bisa kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya mau berkreativitas dengan menggunakan AI gitu kan melalui media-media ini untuk bikin merchandise bisa. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita udah punya ya desain sendiri gitu kan. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita udah punya desain sendiri terus kita pengen tempelin ke merchandise yang udah ada untuk ngelihat sebenarnya bagus nggak sih hasil desainnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara melakukan copy paste prompt yang ada di sini gitu ya. Jadi di sini gua kasih contoh misalnya t-shirt gitu kan. Ini contohnya misalnya gua punya desain kayak gini, lalu gua masukin prompt kayak gini, nanti dia hasilnya kurang lebih jadi kayak gini gitu. Ini untuk t-shirt ya. Habis itu berikutnya ada tote bag. Nah, di sini ya. Habis itu berikutnya ada tumbler juga hampir sama kayak gini gitu ya. Jadi tinggal ini nanti di post mungkin, habis itu nanti diketik, dimasukin ke dalam AI-nya, habis itu udah beres gitu ya. Jadilah dari desain yang kita punya sendiri, lalu nanti akan otomatis masuk ke dalam merchandise-nya gitu, ke dalam mock-up-nya. Ya entah itu kaos, entah itu tote bag atau tumbler. Oke, gua kasih contoh ya supaya konkret gitu kan. Gua kasih contoh di sini. Ini gue bikin ya, jadi gue randomly ngambil gambar di internet aja gitu. Misalnya ada mbak-mbak gini yang desainnya desain pop art kayak gini, terus gue bikinin merchandise-nya gitu. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal gue aja ambil ini, tinggal gue copy, nanti gue masukin ke dalam AI-nya di sini kan, AI text prompt-nya di sini. Nah, by the way ini gue pakai Whisk ya. Ya kalau buat belum nonton video gue soal Whisk ya nonton dulu lah biar gue nggak ngulang ya. Whisk itu apaan, terus cara kerjanya gimana, nonton dulu di sana ya. Itu dulu gue jelasin secara lengkap. Jadi dari satu single image aja kita bisa bikin merchandise dengan sangat cepat gitu. Misalnya ini gambarnya gue masukin ke dalam kaos, jadiin kaos kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Bisa kelihatan kan ini kaosnya, ini bentuk kaosnya segala macam. Kenapa ini bentuk kaosnya berbeda-beda? Itu karena ada seedingnya di sini. Itu juga gue udah bahas di video gue soal Whisk. Jadi dia randomize gitu ininya. Hasil gambarnya ini kelihatan nih ada gambar ini dan benar-benar exact masuk ke dalam sini. Habis itu kalau mau bikin tote bag segala macam ya udah sama ini, cuma tinggal ambil aja prompt yang ada di sini, tote bag. Habis itu masukin ke dalam Whisk, beres. Jadi ini berubah jadi tote bag tuh. Ya kan ada beberapa contoh-contoh tote bag-nya, tinggal nanti dipilih yang kira-kira paling bagus yang mana di sini gitu kan. Habis itu berikutnya yang mana lagi gitu kan. Ini by the way kan karena by default ini kan warnanya gua set ke warna putih ya, clean white background. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti, ini kan contohnya kan misalnya gambar ini dominan warnanya adalah warna kuning, yellow. Ini promptnya gua adjust dikit supaya warnanya jadi kuning, jadi hasilnya gambarnya benar-benar pop up di sini. Ini bisa juga di adjust nanti gitu. Ya, jadi ini tinggal ditambahin aja misalnya the background should be yellow. Atau nanti di sini tulisannya kan di sini t-shirt flat layout. Nah, kan ini white background diganti yellow. Terserah lah warna belakangnya backgroundnya mau diganti apa gitu. Jadi kayak gini ya, ini kaosnya, terus di sini ada tote bag-nya segala macam, terus di sini juga kalau mau bikin tumbler juga bisa nih bentuk-bentuk tumblernya. Meskipun gue lihat ada agak ini kenapa ya ngelupas gitu kan ya, namanya juga AI. Kadang-kadang dia
berhalusinasi dan halusinasinya aneh gitu. Jadi kayak gitulah. Dan menurut gua di antara ini semua yang paling bagus, yang paling ngepas adalah yang ini sama yang ini. Cuman kalau yang ini kayak gambarnya ada yang agak kepotong, tapi kalau yang di sini bener-bener ngepas. Ini meskipun di sininya gambar bajunya birunya nggak pas, tapi dia tetap merepresentasikan hasil pop art yang bagus dari gambar referensinya di sini. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau bikin merchandise cuma sesederhana itu aja sekarang, nggak perlu desain, nggak perlu ke tukang desainer, ke Snappy lu bikinin dong kayak gini, nggak perlu. Tinggal kita bikin aja gambarnya, habis itu kalau udah ya udah nanti tinggal kita masukin aja ke dalam ini terus jadi mockupnya. Nanti ada mockup ini, ya udah nanti tinggal diproduksi dan dijual di outlet kita, atau kalau teman-teman yang misalnya baru mau jualan merchandise segala macam, ya udah tinggal pakai teknik ini nanti ke produksi terus mungkin dijual di Tokopedia, Shopee segala macam kayak gitu-gitulah ya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gua sampein di video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini menurut gua itu kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnisnya, ini akan bisa mendapatkan cuan yang cukup banyak kalau teman-teman tahu apa produk yang bisa dimasukin atau produk yang bisa dijual gitu kan. Ya udah nanti tinggal diproduksi aja merchandise-nya terus bisa dijual. Tinggal kita bikin cerita atau story-nya aja di balik merchandise itu sehingga nanti bisa naik atau bisa bisa terjual itu merchandise-nya gitu sih. Ya udah mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website gue juga di agungsudor.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lihat di situ ya. Oke, thank you semua yang nonton. Bye.